Bagian 13. Sore ini, Dr. Ferry kembali datang ke rumah Ragas untuk memeriksa keadaan Keira. Sudah habis 2 labu infusan dan akhirnya dokter memutuskan untuk melepas infusannya dengan catatan Keira masih harus banyak beristirahat. Setelah Dr. Ferry keluar dari kamar bersama Ragas, terdengar suara getar ponsel dari nakas sebelah el kanannya. Keira perlahan beringsut dan meraih ponselnya. "Sarah, gue Otu." "Mi, Otu kemana lo?" "Sarah, rumah lo lah. Tadi kan gue bilang bahkan lo udah sarelok ke gue." Kening Keira mengerut, lalu dia mencoba men-scroll ke atas WhatsApp dari Sarah. "Sarah, Kilo udah baikan. Gue sama Jihan mau jenguk lo ke rumah." "Mi, boleh, ke rumah aja." "Sarah, rusun lo di mana?" "Mi, lokasi terkini Sarah, lo udah pindah. Kok gak ngabarin sih?" "Mi, sekarang ikut Ragas." "Ragas!" teriak Keira setelah selesai membaca pesan-pesan tersebut. Setelah jam kantor selesai, Sarah dan Jihan membereskan barang bawaan mereka, lalu bergegas keluar dari kantornya menuju halaman parkir. Mereka masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam milik Jihan dan mulai melajukan mobilnya. Terdengar suara getaran ponsel yang dari dalam tasnya, lalu Sarah merogoh ponselnya dan membuka. Pesan WhatsApp dari Keira. "Gue heran deh, kok Siki malah nanyain kita Otu kemana?" tanya Sarah dengan mata yang masih terfokus pada layar ponselnya. "Mungkin dia mendadak amnesial," jawab Jihan asal yang ditanggapi kekehan oleh Sarah. Hanya membutuhnya waktu 30 menit, hingga mereka tiba di depan sebuah gerbang tinggi dan lingkungan yang sepi. Sarah dan Jihan mengerutkan kening seraya memastikan kembali maps di ponselnya. "Ji, lo gak salah alamat kan?" tanya Sarah kebingungan. "Gue udah ngikutin petunjuk maps, Sar." "Masa salah? Itu kan yang dikirim Siki," jawab Jihan sambil membuka sabuk pengamannya. Mereka berdua keluar dari dalam mobil, lalu berdiri di depan gerbang. Tinggi dan besar di hadapannya seraya menekan bel yang berada di samping kiri gerbang itu. Tak begitu lama, pintu gerbang terbuka secara otomatis. Sarah dan Jihan saling menatap satu sama lain, lalu kembali masuk ke dalam mobil. Dan mulai melajukan mobilnya untuk memasuki pekarangan rumah tersebut. "Gila, ini rumah gede banget," gumam Sarah takjub. Mobil Jihan berhenti tepat di depan pintu sebuah rumah yang tertutup rapat, dengan CCTV yang terpasang di setiap sudut dinding. Mereka berdua pun turun dari dalam mobil dan berjalan mendekati pintu. Jihan kembali menekan bel rumah tersebut beberapa kali, hingga tak begitu lama, terlihat pegangan pintu bergerak. Tepat saat pintu itu terbuka, orang pertama yang menyambut mereka adalah Ragas yang sedang mengenakan pakaian. Santainya, membuat Jihan menatap kagum dan tak berkedip sedikitpun. Sarah yang menyadari perilaku Jihan segera menyikut wanita itu pelan hingga Jihan sadar dari lamunannya. "Pak Ragas, selamat sore," sapa Sarah dan Jihan bersamaan. Ragas pun tersenyum menyambut mereka seraya mempersilahkan mereka berdua masuk. "Silahkan masuk," ujar Ragas. Kedua wanita itu pun mengangguk sungkan, dan berjalan masuk ke dalam setelah melepaskan sepatu mereka lalu menaruhnya di rak sepatu. Sarah dan Jihan berjalan mengikuti Ragas dan mengantar mereka untuk menemui Keira. Tepat saat anak tangga keempat, Jihan tiba-tiba memanggil Ragas yang sudah berjalan lebih dulu di depan mereka hingga pria itu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. "Pak Ragas, maaf. Benar Bapak sudah menikah dengan Ki?" "Serius kan Pak?" tanya Jihan hati-hati. Ragas hanya menjawabnya dengan seulas senyuman lalu melanjutkan langkahnya hingga mereka tiba di sebuah pintu kamar berwarna biru muda. Ragas membuka pintu kamar tersebut, dan mempersilahkan mereka berdua masuk. "Kalian boleh masuk," ujar Ragas yang dijawab dengan anggukan oleh Sarah dan Jihan. Ragas pun ikut masuk ke dalam, dan berjalan lebih dulu menghampiri Keira untuk membantu istrinya bangun. "Mau minum apa?" tanya Ragas pada Sarah dan Jihan. "Apa aja Pak, minuman apapun buatan Bapak pasti saya minum." "Kapan lagi saya dibuatin minuman sama direktur?" jawab Sarah seraya tersenyum. "Saya juga apa aja Pak, kapan lagi dibuatin minuman sama cowok ganteng?"
lanjut Jihan yang seketika mendapat sikutan keras dari Sarah dan tatapan tajam dari Keira. "Ish, kalian berdua," ketus Keira seraya mendelik pada Sarah dan Jihan. Ragas hanya tersenyum tak menanggapi, lalu keluar dari dalam kamar. Tepat setelah pintu tertutup, Jihan dan Sarah berhambur duduk di tepi tempat tidur sebelah Keira. "Ki, lo keterlaluan," celetuk Jihan protes. "Lo tega iya Ki, nikah gak bilang-bilang sama kita," timpal Sarah. Keira hanya mengedikkan bahunya menjawab pernyataan kedua temannya itu. "Jadi yang dikatakan Pak Ragas soal punya istri itu benar. Dan istrinya itu lo?" tanya Jihan lagi. Keira mengangguk. "Jadi yang tahu soal ini cuma lo, Pak Ragas sama Pak Sendi aja?" tanya Jihan lagi. "Mungkin, gue gak tahu Pak Sendi udah tahu atau belum," sahut Keira. Belum sempat Jihan dan Sarah bertanya lebih lanjut, pintu kamar Keira kembali terbuka. Ragas masuk dengan sebuah nampan berisi 2 gelas soft drink di atasnya. Pria itu lantas menaruh nampan tersebut di atas nakas, dan hendak kembali pergi meninggalkan kamar tersebut. "Saya di lantai bawah iya, kalau ada apa-apa panggil aja," tutur Ragas sembari menutup pintunya. Setelah Ragas keluar dari kamar, Sarah dan Jihan lalu kembali menatap Keira dengan tatapan menyelidik. "Lo nikah udah berapa lama?" tanya Sarah. "Hampir 1 bulan," sahut Keira. "Sebelum atau setelah Pak Ragas datang ke kantor?" tanya Jihan. "Tepat sehari sebelum Ragas datang ke kantor sebagai CEO kita," jawab Keira jujur. "Dari mana lo kenal Pak Ragas? Lo sebelumnya udah tahu kalau Pak Ragas CEO kita?" lanjut Sarah. Keira hanya menggeleng. "Lo inget waktu itu gue pulang sore buat kencan buta yang udah sahabat gue atur?" tanya Keira. Sarah mengangguk. "Temen kencan buta gue itu, Ragas. Dan gue sama sekali gak tahu siapa itu Ragas. Bahkan gue ketemu Ragas cuma 2 kali dan langsung diajakin nikah," lanjut Keira. "Gila lo, gak tahu Ragas sama sekali. Padahal muka Ragas paling sering ada di tabloid dan majalah-majalah Loki, di media sosial aja Ragas sering banget diberitain," ujar Sarah. "Gue sama sekali gak tahu, Sar. Yang gue tahu cuma laporan keuangan. Gue gak pernah baca tabloid ataupun majalah, kalian sendiri tahu itu. Dan gue juga buka sosmed cuma buat stalking Kim Jung Seok Doing," jelas Keira. Ketika Sarah dan Keira asik mengobrol, Jihan malah terfokus dengan sebuah notifikasi dari salah satu akun gosip di i, lalu melihat sesuatu yang mengejutkan. "Lihat," ucap Jihan memperlihatkan layar ponselnya dengan sebelah tangan menutup mulutnya. Keira dan Jihan ikut memperhatikan pada layar ponsel Jihan. Di sana terpampang foto Ragas sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang wanita yang dalam caption. Foto tersebut menyatakan wanita dalam foto tersebut sebagai istrinya. "Ini lo kan Ki. Gue tahu banget baju kerja lo yang itu. Tapi kenapa di akun gosip itu namanya Nadira Atmawijaya? Bukannya Nadira Atmawijaya itu anaknya Agus Atmawijaya yang punya perusahaan asuransi itu?" tanya Jihan. Keira merebut ponsel dari tangan Jihan, lalu melihatnya lebih dekat. Raut wajah Keira merengut setelah membaca caption dan beberapa komentar di dalamnya. "Gue gak tahu, Ji. Kok muka lo cemberut sih Ki?" goda Sarah. Keira yang salah tingkah lantas menutupi raut wajah kesalnya dengan senyuman. "Apa sih lo? Berubah apanya coba? Lo cemburu?" tebak Sarah dan Jihan. Bersamaan seraya menertawakan wanita di hadapannya itu. Asteris tanpa mereka sadari, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Mereka menghabiskan waktu mengobrol dan bercanda gurau hingga malam. Jihan dan Sarah lalu berpamitan pulang karena mereka masih harus bekerja besok paginya. "Ki, cepat pulih iya biar kita bisa ngecengin anak baru lagi, ngegibahin Bu Sandra lagi," ujar Jihan. "Iya, gue usahain lusa gue udah masuk kerja lagi. Sorry iya gue gak bisa antar lo berdua sampai depan. Gue masih lemes banget nih," sahut Keira seraya tersenyum. "Gak apa-apa Ki, lo harus banyak istirahat iya," sambung Sarah. Lalu mereka berdua berdiri dari atas tempat tidur dan berjalan keluar dari kamar.
Terdengar dari kamar, Sarah dan Jihan sedang berpamitan pada Ragas yang masih berada di lantai bawah. Selang beberapa menit kemudian, terdengar kembali Ragas sedang berbicara dengan seseorang di teleponnya. Keira berusaha memfokuskan indera pendengarannya. "Bukan, itu bukan Nadira Atmawijaya, saya tidak menikahi Nadira," jawab Ragas terdengar samar-samar dari balik pintu. Selang beberapa menit kemudian, terdengar ponsel Ragas berdering kembali. "Saya memang sudah menikah tapi bukan dengan Nadira Atmawijaya," jawab Ragas dengan menekan semua kalimat yang dia ucapkan. Lalu terdengar kembali Ragas sedang berbicara. "Sen, gue mesti ngadain konferensi pers. Gak bener ini, para pemegang saham ngehubungin gue langsung menanyakan kebenarannya." "Iya secepatnya. Besok." "Oke." Keira mengerutkan keningnya, tetapi tak mau ambil pusing dan dia pun kembali merebahkan tubuhnya yang masih terasa lemas. "Itu gue, Keira Adira. Bukan Nadira Atmawijaya," batinnya dengan kesal. 6 hours later. Bagian 14. Angin, tolong sampaikan pada pemilik hati ini, aku rindu. Sejak pagi, Sendi sibuk mempersiapkan ruang konferensi pers untuk Ragas. Seluruh wartawan dari berbagai media sudah berkumpul di Aula Dekarsa Group. Pria itu berjalan memasuki ruangan tempat di mana Ragas bersiap. "Ragas, semua udah siap," ujar Sendi. Ragas bersiap diri, menggunakan setelan jas navy yang dipadukan dengan kemeja putih dan dasi navy bermotif polkadot, dan mulai berjalan menyusuri lorong. Sendi membukakan pintu aula untuk Ragas dan para wartawan dengan sigap mengambil foto Ragas. Pria itu berjalan lalu berdiri di podium seraya memberi salam. Kembali terdengar suara gemuruh dan lampu blitz kamera menyala silih. Berganti. "Selamat siang," sapa Ragas. Para wartawan pun berhenti mengambil foto dan seketika suasana aula menjadi hening. "Saya Ragasa Putra Dekarsa selaku CEO dari Dekarsa Group, berdiri di sini untuk mengadakan konferensi pers tentang klarifikasi isu yang sedang beredar mengenai hubungan saya dengan putri dari Agus Atmawijaya pemilik Atma Insurance, Nadira Atmawijaya." Pembuka Ragas. Semua wartawan kembali mengambil foto, lalu sebagian lagi mengetik di laptopnya masing-masing dan beberapa ada yang mencatatnya di buku agenda. "Benar adanya bahwa saya sudah menikah." Pernyataan Ragas itu membuat para wartawan semakin penasaran. Terdengar suara gemuruh kamera memotret Ragas, dan bunyi keyboard laptop yang ditekan cepat oleh para pembuat berita. "Tapi, saya tidak menikah ataupun menjalin hubungan dengan Nona Nadira," lanjut Ragas sambil menekan tiap kata yang diucapkannya. Salah satu wartawan mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. "Lalu siapa wanita yang bersama Anda dalam foto tersebut?" "Dia istri saya. Dia bukan anak dari rekan bisnis saya maupun artis. Hanya wanita biasa, seorang karyawan di perusahaan saya," jawab Ragas. Lalu wartawan lainnya mengangkat tangan dan memberi pertanyaan lain. "Sudah berapa lama Anda mengenalnya?" "Saya sudah mengenalnya sejak dia masih remaja, karena suatu alasan. Kami harus berpisah," jawab Ragas. "Kenapa Anda tidak melakukan pernikahan secara terbuka?" tanya wartawan yang lain. "Karena kami menikah tanpa perencanaan," jawab Ragas tegas. Beberapa wartawan masih mengangkat tangannya, tetapi Ragas menolak untuk menjawab dan mengakhiri konferensi pers tersebut. "Sekian klarifikasi dari saya, terima kasih," ucap Ragas menutup konferensi pers. Terdengar gemuruh suara kamera dari para wartawan. Hanya dengan sebuah foto, nilai saham di perusahaan Ragas mulai menurun. Bagaimana tidak? Ternyata gosip yang beredar mengatakan jika Ragas menjadi orang ketiga di antara hubungan Nadira dan kekasihnya, Brian. Bahkan seluruh dunia tahu mengenai berita tersebut. Karena Ragas seorang pengusaha sukses. Namanya terkenal baik di Indonesia maupun luar negeri. Perusahaannya adalah perusahaan besar yang memiliki puluhan anak cabang yang tersebar di beberapa negara lain. Sendi membuka ponselnya dan melihat di sosial media dan Google bahwa konferensi pers yang Ragas lakukan sedang menjadi trending topik, dan yang menjadi tagar pertama dalam pencariannya adalah tanda pagar 1.
Siapa wanita yang dinikahi pengusaha muda Ragas Saputra Dekarsa tanda pagar 2? Wanita dari masa lalu Ragas tanda pagar 3. Wanita pencari harta Dekarsa Group. Tanda pagar 4. Konferensi pers pengusaha muda Ragas Saputra Dekarsa. Ragas, yang jadi trending sekarang siapa wanitanya? Bukan hubungan lo dengan si Nadira, lo pasti tahu bagaimana gilanya para wartawan. Mencari informasi. Bagaimana jika mereka mengorek segala tentang Keira? Gumam Sendi. Ragas hanya tersenyum, sambil berlalu pergi memasuki ruangannya. Malam semakin larut. Keira yang baru saja membaca berita dari salah satu situs berita di browser mengerutkan kening seraya membuka pesan W** P dan masuk pada room chatnya dengan Ragas. "Mi, kamu kenal saat aku masih remaja maksudnya?" "Ragas, nanti bakal aku jelaskan setelah pekerjaanku selesai." "Mi, baiklah, kapan kamu pulang?" "Ragas, aku pulang minggu depan, aku harus pergi ke La untuk penandatanganan pembaruan kontrak." "Mi, take care." Status pesan sudah dibaca oleh Ragas. "My husband." Miret sudah tak ada jawaban dari Ragas, hanya status pesan yang sudah berubah menjadi centang biru tanda W** P sudah dibaca. Keira menutup ponselnya, lalu berusaha memejamkan matanya. Kembali terngiang ucapan Ragas saat konferensi pers tadi. "Mengenal saat remaja? Kapan? Di mana? Bagaimana bisa?" tanya batin Keira. La menggelengkan kepalanya, lalu berusaha memejamkan matanya. 1 jam berlalu dan matanya masih juga terjaga. Tiba-tiba terdengar suara kunci pintu ditekan. Keira terperanjat seraya membuka matanya. Bukannya Ragas lagi perjalanan bisnis? Seharusnya sudah di pesawat sekarang. Lalu siapa yang membuka pintu rumah? Gumam Keira dalam hati. Terdengar suara langkah kaki seseorang sedang menaiki tangga. Keira menutupi seluruh tubuhnya oleh selimut seraya memejamkan matanya. Cekrek. Kini suara pintu kamar dibuka. Keira makin meringkuk dan menutupi wajahnya. Tetapi perlahan selimutnya dibuka oleh orang itu lalu Keira menjerit sejadi-jadinya. Ki tenang, ini aku, Ragas," ucap Ragas berusaha menenangkan Keira yang masih menjerit dengan mata yang terpejam. Matanya seketika membuka dan, "Astaga Ragas!" teriak Keira dengan mata membulat sempurna. "Bukannya kamu harus ke La? Ngapain masih di sini?" lanjut Keira. Ragas tersenyum. "Ganti pakaian kamu, bawa bajumu secukupnya untuk 1 minggu ke depan, kita berangkat ke La bersama hari ini." Mata Keira membelalak. Bagaimana tidak? Setelah dikagetkan dengan kedatangan Ragas, sekarang tiba-tiba Ragas memintanya ikut perjalanan bisnis ke La dengannya selama 1 minggu. "Gak bisa Ragas. Aku harus masuk kantor, rencananya besok aku akan mulai masuk kerja lagi," tolak Keira. "Serahkan surat pengunduran diri kamu besok. Kamu gak bisa kerja di perusahaan lagi. Seluruh karyawan sudah tahu kamu istri aku. Dan sebentar lagi pasti akan ada berita mengenai kamu. Sangat beresiko. Tolong dipertimbangkan Ki, demi kebaikan kamu, aku dan perusahaan," pinta Ragas. "Kamu gak bisa ngambil keputusan sepihak kayak gini, Ragas," potong Keira. "Aku gak ambil keputusan secara sepihak Ki, enggak. Aku cuma mau kamu memikirkannya dulu." "Gak bisa Ragas, aku tetep gak bisa resign dari perusahaan. Apapun itu alasannya," tegas Keira. "Oke, aku gak akan maksa kamu. Semua keputusan ada di tangan kamu. Tapi hari ini kamu ikut aku ke La, aku akan minta izin sama Wahyu, kamu cuti selama 1 minggu, gak lebih." "Oke." Keira menghela napas dalam, lalu mengangguk mengiyakan, menuruti permintaan Ragas untuk ikut ke La bersama dia. Wanita itu mulai berkemas, membawa beberapa barang bawaannya lalu berganti pakaian. "Lo mulai gak waras Ki, bisa-bisanya lo mau diajak Ragas ikut perjalanan bisnis." Setibanya di bandara, mereka menghampiri Sendi yang sudah menunggu sedari tadi dengan wajah merengut. "Ayo buruan, pesawatnya udah mau take off," ajak Sendi. Ragas dan Keira berjalan beriringan mengikuti Sendi dari belakang.
Mereka bertiga memesan tiket first class. Ragas duduk di samping Keira yang masih enggan untuk berbicara dengannya, sedangkan Sendi duduk di belakang mereka. Ponsel sudah beralih ke mode pesawat. Ini pertama kalinya Keira menaiki pesawat terbang, terlihat. Pesawat mulai take off. Sebisa mungkin Ragas menenangkan Keira dengan menggenggam tangannya, tapi Keira menolak dan menepis tangan Ragas. Dia mengambil earphone-nya dan mendengarkan musik untuk menghilangkan ketakutannya selama penerbangan yang bisa memakan waktu hingga 18 jam penerbangan. Tak begitu lama, Keira pun tertidur pulas. Menyadari wanita di sampingnya itu tertidur, Ragas menyelimutinya lalu menggenggam tangannya yang terasa dingin. Adira, Adira, kangen banget manggil kamu dengan panggilan itu. Lirih Ragas seraya menatap wajah Keira yang terlelap. The next day. Bagian 15. Los Angeles, California, Amerika Serikat. Welcome to Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ucap salah satu pramugari dari pengeras suara. Mbak, sabuk pengamannya mohon dikencangkan, karena beberapa menit lagi pesawat akan landing, ucap seorang pramugara pada Keira yang sedang asyik mendengarkan musik menggunakan earphone-nya. Keira tersenyum dan mengangguk. Dan Mbak maaf, lanjut pramugara itu. Iya mas. Kenapa? Tanya Keira. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Tanya pramugara itu sembari tersenyum malu. Saya Keira Adira, mas. Cantik sekali, nice to meet you. Can I have your phone number, Nona? Pramugara itu memberikan kertas kecil pada Keira. Melihat itu, Ragas mengambil kertas tersebut lalu menyelipkan kartu namanya. Sorry, she is my wife. And thank you for attention for my wife, sergah Ragas sambil tersenyum kecut. Mulut Keira menganga, jelas tak dia sangka jika Ragas akan berbuat sejauh itu hingga pramugara tersebut pergi meninggalkan kursi Keira. Keira mendengkus heran sambil menatap Ragas tak percaya. Dan Ragas menanggapinya dengan wajah tanpa dosa. Terdengar suara seorang kru kabin melalui pengeras suara kembali terdengar, Ladies and gentlemen, as we start. Our descent, please make sure your seat backs and tray tables are in their full upright position. Also, make sure your seat belt is securely fastened and all carry-on luggage is stowed underneath the seat in front of you or in the overhead bins. Thank you. Atas nama The Airlines dan seluruh kru, saya ingin berterima kasih kepada Anda atas ikut sertanya dalam perjalanan ini. Kami berharap bisa berjumpa dengan Anda lagi dalam kesempatan penerbangan yang akan datang. Semoga hari Anda menyenangkan. Dan untuk Nona berbaju merah di kursi VIP, jalan-jalan dari Jakarta, pulang ke rumah membawa rasa. Ada salam dari yang tercinta, Tuan Ragas Saputra Dekarsa. Have a nice day. Mata Keira melirik pada Ragas. Tak dapat disembunyikan lagi wajah Keira yang sudah merah merona itu. Bagaimana tidak, semua orang menatap ke arahnya seraya tersenyum geli, dan Sendi hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan sahabatnya yang sedang kembali jatuh cinta. Ya ampun Ragas, jadi malu kan, bisik Keira sambil menutup wajahnya. Biar pada tahu, kalau kamu punya aku, balas Ragas sambil menepuk kening Keira. Pesawat pun sudah benar-benar berhenti, beberapa kru kabin membantu membukaan sabuk pengaman para penumpangnya. Mereka sudah sibuk mengambil barang bawaannya di bagasi kabin. Sendi menghampiri Ragas yang sedang mengaktifkan ponsel dan iPad-nya. Tadi gue dapat telepon dari M. Jason, katanya dia udah ada di lobi. Ragas mengangguk lalu membawa koper Keira sembari menggenggam tangannya. Lo bawain koper gue, titah Ragas sambil berlalu dan menepuk pundak Sendi. Sendi berdecak seraya mengambil koper Ragas. Kebiasaan. Setibanya di lobi, Jason menghampiri Ragas yang disambut Ragas dengan sebuah uluran tangan. Selamat datang di California, Tuan Dekarsa. Sambut Jason dalam bahasa Inggris seraya melepaskan jabatan tangannya. Terima kasih atas sambutannya, Tuan Jason. Ah, perkenalkan, ini istri saya, sahut Ragas dalam bahasa Inggris, sembari merangkul Keira yang sedari tadi berdiri di sampingnya. Wow, you're so beautiful, Mrs. Dekarsa. Nice to meet you,
Sambut Mer. Jason sambil menjabat tangan Keira. Keira tersenyum, terima kasih. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Kemudian mereka berjalan beriringan. Keira masih tetap digenggang tangannya oleh Ragas yang sedang berbicara dengan Mer. Jason, diikuti Sandy dan para anak buah Mer. Jason di belakangnya. Sebuah mobil limosin berwarna putih sudah menunggu mereka di depan pintu exit bandara. Kita kembali bertemu di hotel, Tuan Dekarsa, pamit Mer. Jason dalam bahasa Inggris, yang dijawab dengan anggukan oleh Ragas yang lalu masuk ke dalam limosin. Tidak butuh waktu lama untuk tiba tempat tujuan mereka selama berkunjung di California. Sebuah bangunan hotel 20 lantai dengan 3 bangunan hotel yang saling terhubung. Deka Hotel. Keira menatap takjub melihat hotel megah itu. Para karyawan hotel, manajer hotel, bahkan direktur hotel ini sudah berjajar menyambut kedatangan Ragas yang masih setia menggenggam tangannya. Saat Ragas dan Keira berjalan masuk ke lobi hotel, seluruh karyawan yang menyambut menundukkan kepala. Welcome, Mer. Dekarsa, sapa Mer. Helton selaku direktur hotel tersebut. Yang dijawab dengan anggukan oleh Ragas lalu berjalan melewati semua orang yang menyambutnya. Sebuah katalog diserahkan pada Ragas satu dan Sandy satu oleh Mer. Helton, tolong siapkan makan malam, titah Ragas pada Mer. Helton, baik, Tuan. Jawab Mer. Helton sambil menunduk dan berbalik. Ragas, bukannya dia direktur di sini. Kenapa kamu nyuruh dia? Harusnya kamu lakukan ke pelayan aja, tanya Keira penasaran. Iya dia direktur di sini, tapi aku pemilik hotel ini, jawab Ragas sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Keira. Untuk sesaat wanita itu terkesiap mendengar jawaban Ragas. Bertambah lagi hal yang Keira belum ketahui kini ia ketahui. Sekaya apa Ragas? Hotel sebesar ini milik Ragas, astaga. Setibanya di lantai 20, kamar khusus VVIP, Ragas membuka kunci kamar dengan menyentuhkan cardo ceknya lalu masuk. Sadar Keira tidak mengikutinya, Ragas lalu berbalik dan mendekati Keira yang sedang terdiam menatap bingung pada Ragas. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi di sini kamu sebagai istri aku dan gak mungkin kita tidur terpisah. Di sini banyak anak buah aku. Dan Sandy mendapat kamar di lantai 19 kamar VIP. Jadi aku mohon kamu bisa ngerti, Ki, jelas Ragas saat melihat Keira masih kebingungan. Keira menarik napas dalam, dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam kamar menyusul Ragas dari belakang dan menutup pintu. Sebaiknya kamu mandi dulu. 1 jam lagi kita harus bertemu kembali Mer. Jason, ujar Ragas sambil merapihkan barang bawaannya. Mandi. Di sini. Ada Ragas. Teriak batinnya. Aku mau mandi, tapi. Ucapan Keira menggantung. Ragas lalu berbalik melihat Keira dan tersenyum lembut. Tapi kamu takut ada aku di sini. Tebak Ragas sambil menggoda Keira. Keira mengangguk pelan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pria itu menghampiri Keira, menurunkan tangan dari wajahnya lalu mendekat. Aku gak akan berbuat apapun, kecuali kamu sudah siap untuk benar-benar menjadi istri aku, dalam artian segala sesuatu yang dihalalkan dalam hubungan suami istri, sahut Ragas sambil mengecup bibir Keira singkat. Keira hanya bisa terdiam terpaku menatap punggung Ragas yang berjalan menjauh, keluar dari kamarnya. Ah gila, gue bener-bener bisa gila ini. Kenapa sih kamarnya panas banget? Gerutu Keira lebih pada dirinya sendiri. Later. Bagian 16. Setelah pertemuan dan jamuan bersama Mer, Jason selesai hingga pukul 11 malam-malam. Keira, Ragas dan Sandy masih duduk di meja perjamuannya, sambil berbincang. Setelah surat perjanjiannya selesai, Lo langsung ses ke Wahyu untuk dibuatkan rincian pembiayaannya dan minta dibuatkan surat perjanjian resminya ke Sandra. Perintah Ragas sambil men-scroll iPad-nya. Oke, kopi berkas udah gue scan dan kirim ke Sandra juga. Tinggal tanda tangan lo aja. Ragas mengangguk dan menaruh iPad-nya di atas meja. Ragas, kelabingah, sumpek nih. Di bar lantai 1 aja. Ajak Sandy melupakan adanya Keira di sana.
Ragas melotot pada sendi lalu melirik Keira, sedang tersenyum penuh arti. Aku ikut, tukasnya semangat. Serius Ki? Tanya sendi. Keira mengangguk. Gue gak pernah ke tempat begituan, gue pengen tahu aja Ragas kayak gimana di tempat clubbing, bisik Keira pada sendi. Sendi terkekeh geli mendengar jawaban Keira. Sedangkan Ragas hanya menggelengkan kepalanya. Dan berjalan lebih dulu menuju bar. Keira dan sendi berjalan di belakang Ragas dengan santai, wanita itu pun mengambil kesempatan tersebut untuk meyakinkan perasaannya. Kak Sendi, pancing Keira. Ya, jawab sendi tanpa sadar. Namun beberapa detik kemudian sendi menyadarinya. Jadi bener lo Kak Sendi yang gue kenal. Raut wajah Keira kini sangat sulit diartikan. Sendi mulai kebingungan harus bagaimana menghadapi Keira. Sedangkan Ragas tetap berjalan di depan menuju lift tanpa tahu apa yang terjadi antara Sendi dengan Keira. Setibanya di dalam lift yang hanya berisi mereka bertiga, Keira masih tetap berdiri di samping Sendi dan tiba-tiba menanyakan sesuatu yang membuat Sendi dan Ragas terkejut. Kak Disa di mana, Kak? Spontan Sendi dan Ragas menoleh menatap Keira yang sedang menunduk sambil memainkan jemarinya, tanpa sadar jika Sendi dan Ragas saling melempar tatapannya. Ragas kembali berpura-pura tak mengerti, sedangkan Sendi yang kebingungan mencari alasan. Disa, ya, di mana Kak Disa? Bagaimana kabarnya? Tanya Keira dengan mata yang sudah tak dapat menahan air matanya lagi. Kamu melupakan aku sebagai suamimu yang berada di sini, ujar Ragas tiba-tiba berusaha menolong Sendi dari pertanyaan Keira yang lainnya. Setibanya di bar, seorang manajer berlari mendekati Ragas, Keira dan Sendi. Membungkuk lalu menuntun langkah mereka ke ruang VIP di lantai 2 bar tersebut. Mereka disuguhkan beberapa minuman berkelas, beberapa botol bir, wine mahal, sebuah wadah berisikan butiran es batu, dan beberapa koktel. Mata Keira membelalak, untuk pertama kalinya dia melihat yang seperti itu. Dia tersenyum kagum, melupakan suasana hatinya yang tiba-tiba hancur mengingat masa lalunya. Seorang waiter menuangkan wine pada gelas Ragas dan Keira, di detik berikutnya Keira langsung meneguk wine tersebut dalam sekali teguk. Sedangkan Sendi menuangkan sendiri Bombay Sapphire ke dalam gelasnya. Ki, kalau kamu minumnya kayak gitu kamu bakalan mabuk. Sendi mengingatkan. Keira hanya tersenyum, lalu berdecak kagum dengan rasa yang baru pertama kali dia coba itu. Melihat Keira sudah kembali seperti sebelumnya, dan tak membahas Disa, Sendi mengambil kesempatan untuk pergi agar tak harus berbohong mengenai Disa pada Keira lagi. Gue ke dancing floor dulu, iya. Pamit Sendi sambil membawa botol Bombay Sapphire miliknya. Ragas menengangguk lalu tangannya mengibas ke atas memberi tanda untuk waiter keluar dari ruangannya tersebut. Selang beberapa menit, ponsel Ragas berdering. Dia menghela napas dalam-dalam lalu menerima panggilannya. Ragas, kamu Dila, aku kesana iya. Tutur seorang wanita dari seberang telepon itu. Gak perlu, jawab Ragas ketus lalu menutup teleponnya kembali. Keira nampak masih sibuk mencicipi semua minuman yang disediakan di atas meja, lalu memakan beberapa cemilan untuk penghilang pengar. Tetapi tiba-tiba, Sendi datang bersama dengan seorang wanita di belakangnya. Ngapain lo kesini? Ketus Ragas pada wanita itu. Hani, aku kangen. Jawab wanita itu sambil berhambur duduk di atas pangkuan Ragas lalu memeluknya. Keira yang tidak paham dengan situasi ini bergeser dari tempat duduknya, sesekali dia melirik pada Sendi, berharap Sendi memberi penjelasan mengenai apa yang dilihatnya sekarang. Apa sih lo? Mau apa lo kesini? Gue udah gak ada urusan sama lo iya, Mega. Tolak Ragas mentah-mental seraya mendorong pelan Mega agar melepas pelukannya. Kok kamu gitu sih Gas? Kamu gak kangen apa sama aku? Kamu tinggalin aku gitu aja dan balik ke Indonesia sendiri tanpa menjelaskan apapun sama aku. Cecar Mega, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi iya, Mek. Hubungan kita sebatas hubungan kontrak. Gak lebih. Jelas Ragas lagi dengan menekan tiap kata yang dia ucapkan. Tiba-tiba wanita itu mendekat kembali pada Ragas lalu mencium paksa bibir Ragas. Hilang rasa sabar Ragas, dia lalu mendorong bahu wanita itu dengan keras.
Lo gila iya. Bentak Ragas seraya menyeka bibir dengan tangannya. Keira yang masih duduk terdiam melihat segalanya dengan dahi berkerut. Jantungnya berdebar semakin cepat. Entah kenapa, ada rasa sakit yang menusuk dalam hatinya saat melihat pria di hadapannya itu dipeluk dan dicium oleh wanita lain. Tanpa sadar, Keira mengambil botol Bombay Safir milik Sendi yang tersisa setengah botol lalu menenggaknya hingga habis sambil terus menatap Ragas yang masih dipaksa berciuman dengan Mega untuk kedua kalinya, dan Sendi yang berusaha melepas Mega. Saat Sendi melirik ke arah Keira, matanya membelalak lalu berhambur menghampiri Keira dan merebut botol minumnya. Ki ini alkoholnya tinggi. Pekik Sendi. Melihat wajah Keira yang berubah memerah sambil mengerjap-ngerjapkan matanya, membuat Sendi mengerutkan dahi seraya menepuk keningnya. Lo gak apa-apa, Ki? Tanyanya pelan. Keira tak menjawab, dia masih menatap Ragas dan Mega sambil memiring-miringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Wanita itu kemudian berdiri, berjalan sempoyongan menghampiri Ragas dan mencium Ragas dengan penuh gairah tanpa Ragas tolak dan malah membalasnya. Mega yang melihat adegan itu langsung menjambak rambut Keira yang diikat kuda seraya menariknya menjauh dari Ragas dan menghempaskannya ke lantai hingga kepalanya membentur dinding kaca. Dasar jalang! Teriak Mega pada Keira. Tiba-tiba Ragas menghampiri Mega lalu menamparkan Mega cukup keras. Beraninya lo bersikap seperti itu sama istri gue. Teriak Ragas. Sendi mencoba membantu Keira berdiri, lalu mendudukkannya kembali di sofa. Kepala lo berdarah, Ki. Panik Sendi. Mendengar itu, Ragas bergegas menghampiri Keira, melihat keadaan gadis itu. Lalu memerintahkan Sendi untuk membawa Mega keluar dari situ. Kita ke rumah sakit sekarang, ujar Ragas berusaha setenang mungkin pada Keira. Keira malah tersenyum lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat sambil menyampaikan kedua tangannya di bahu Ragas. Lo suami gue. Racaunya lalu pingsan. Matahari kini sudah berada tepat di atas kepala, menandakan hari sudah siang. Tapi Keira masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Perlahan matanya terbuka, terdiam lalu duduk di kasurnya sembari memegang kepalanya yang terasa sakit bekas benturan dan mabuk semalam. Ah, kenapa kepala gue sakit banget sih? Gumamnya sambil memijit kepala sedikit demi sedikit ingatannya memutar kembali apa yang terjadi semalam. Semuanya, sedetail mungkin bahkan tanpa terlewatkan. Satu kejadian pun, matanya melebar lalu menutup mulutnya. Astaga, gawat. Tanpa Keira sadari, Ragas yang duduk di atas sofa seraya memegang ipatnya sedang mengawasi gerak-gerik Keira. Keira mengantukkan kepalanya ke atas tempat tidur, lalu menjambak pelan kepalanya sendiri. Bisa gila gue, ya Allah, gimana gue nanti kalau berhadapan sama Ragas? Gumamnya lagi pelan yang bahkan didengar langsung oleh orang yang dimaksud. Ragas menutup ipatnya lalu berdiri dari sofa dengan kedua sudut bibir terangkat. Berhadapan dengan aku, berarti kamu harus mempertanggungjawabkan ciumanmu semalam, jawab Ragas sambil duduk di tepi tempat tidur menghadap Keira. Ragas, dari kapan kamu di situ? Gugup Keira. Dari tadi. Bahkan aku tahu bagaimana kamu tertidur dengan pulau yang kamu buat di atas bantalan itu. Dan air liur yang mengering di bibir kamu, goda Ragas sambil menunjuk ujung bibir Keira. Keira menutup bibirnya malu, lalu berlari ke kamar mandi. Tak begitu lama, ia pun keluar dari kamar mandi. Keira menghampiri Ragas yang sedang duduk di sofa dengan iPad di tangannya lagi. Seakan bisa membaca pikiran Keira, Ragas menutup ipatnya lagi lalu balik menatap Keira. Wanita semalam adalah Mega. Dulu, saat aku masih mengambil gelar masterku di Inggris dia menjadi pacar kontrakku. Momi aku memaksa aku untuk memperkenalkan seorang wanita, dia berpikir aku seorang gay karena aku sama sekali belum pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Jelas Ragas. Lalu, tanya Keira, lalu kita berpisah karena aku harus kembali ke Indonesia saat Momi sudah tak bisa mengelola perusahaan lagi dan memutuskan kontrak hubungan antara aku dan Mega, lanjutnya. Keira hanya mengangguk, kemudian Ragas mengecup bibir Keira singkat. Bagaimana aku harus bersikap setelah ciuman liarmu semalam? Goda Ragas sambil memincingkan matanya. Ragas,
Pekik wanita itu dengan wajah yang memerah. المعلق اروح يم الجسر المعلق انا تحياتي 3 محطات ونازل انا